Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan kelima kita. Apa aja yang kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan melakukan review materi dari pertemuan kedua hingga pertemuan keempat. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian beberapa soal dari soal-soal yang diberikan pada latihan sebelumnya. Nah, yuk kita langsung saja pada materi yang pertama. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Menentukan apakah bilangan ini senilai apa tidak? Nah, yang pertama bisa dari perkalian, yaitu melakukan perkalian dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Yang kedua yaitu cara pembagian. Nah, melakukan pembagian dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Yang pertama kita coba bahas dulu yang cara perkalian. 1/2 sama dengan 4/8. Nah, ini apakah senilai? Kita coba cek anak-anak. Dilihat ini pembilangnya 1 dan penyebutnya adalah 2, menjadi 8. Nah, diapakan ini anak-anak? Nah, kita kalikan 4. 2 kita kalikan 4, hasilnya adalah 8. Karena penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilang juga kita kalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, kita coba lagi. 4/8 apakah senilai dengan 16/32? Kita coba. Dari angka 8 ini menjadi 32, kita kalikan 4. Karena penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. 4 kali 4 sama dengan 16, 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi 1/2 senilai dengan 4/8 senilai dengan 16/32. Yuk kita coba cara pembagian. 27/18 apakah senilai dengan 9/6? Kita coba anak-anak. Dari penyebutnya 18 menjadi 6, kita bagi dengan angka 3. 18 dibagi 3 yaitu 6. Penyebutnya juga kita bagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. Jadi 27/18 senilai dengan 9/6. Yuk kita coba lagi. Apakah 9/6 senilai dengan 3/2? Nah, 6 menjadi 2 itu dari dibagi 3. Berarti yang pembilang juga harus kita bagi 3. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi 9/6 senilai dengan 3/2. Kita lanjutkan. Menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, cara menyederhanakan pecahan ini hampir sama dengan cara pembagian tadi anak-anak ketika di pecahan senilai. Yuk kita coba. Nah, coba anak-anak, di sini ada soal 24/20. Nah, kita mau coba sederhanakan. Nah, 20 dan 24 sama-sama bisa dibagi angka 2. 20 dibagi 2 adalah 10, 24 dibagi 2 adalah 12. Bentuk 12/10 ini masih belum sederhana anak-anak, jadi harus kita sederhanakan lagi. Yaitu 10 ini kita bagi 2 menjadi 5. 12 kita bagi 2 menjadi 6. Jadi bentuk yang paling sederhana dari pecahan 24/20 adalah 6/5. Selanjutnya kita membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang ditandai dengan hubungan kurang dari, ini lambangnya anak-anak, sama dengan, nah ini lambangnya sama dengan atau lebih dari, ini lambangnya.
Nah, jika penyebut pecahan sama, maka kita akan langsung membandingkan nilai pembilangnya. Namun, jika penyebut pecahan itu berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu, lalu membandingkan nilai pembilangnya. Kita coba di sini ada bilangan 1/4. Apakah lebih besar ataukah sama dengan atau kurang dari 2/5? Kita cek. Karena ini penyebutnya berbeda anak-anak, maka harus kita samakan. Nah, KPK-nya kan 20 anak-anak. 4 menjadi 20 kan harus dikalikan 5, sehingga pembilangnya juga harus dikalikan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5, 4 kali 5 sama dengan 20. Bentuk 1/4 sama dengan 5/20. Lanjut, 2/5. 5 menjadi 20 itu dikalikan 4 anak-anak, sehingga nanti pembilangnya juga dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 2/5 sama dengan 8/20. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita bandingkan anak-anak. Nah, pembilangnya di sini 5 dan di sini 8. 5 kurang dari 8. Berarti 1/4 kurang dari 2/5. Selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama, pecahan dengan penyebut sama, langsung urutkan nilai pembilang dari yang terbesar atau terkecil. Yang kedua, jika pecahan tersebut mempunyai penyebut yang berbeda, maka samakan penyebut, kemudian urutkan nilai pembilang dari yang terbesar atau terkecil. Nah, kita langsung saja coba pada contoh soal. Urutkan dari pecahan terbesar. Pecahan 7/10, 2/5, dan 1/2. Nah, coba anak-anak lihat, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan menggunakan KPK. Nah, di sini KPK dari 10, 5, dan 2 adalah 10. Jadi 7/10 tetap menjadi 7/10. Kemudian 2/5. 5 menjadi 10 yaitu dengan dikalikan 2. Berarti pembilang juga harus kita kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. 1/2 menjadi 10. Nah, di sini ada 1/2. 2 menjadi 10 yaitu dengan dikalikan 5. Maka pembilang juga dikalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 7/10 sama dengan 7/10. 2/5 sama dengan 4/10. 1/2 sama dengan 5/10. Nah, karena semua penyebutnya sudah sama yaitu per 10, maka langsung saja kita bandingkan pembilangnya 7, 4, dan 5. Nah, berarti urutannya yaitu 7/10, lebih dari 5/10, dan lebih dari 4/10. Maka bisa kita tulis urutannya menjadi 7/10, kemudian 1/2, kemudian 2/5. Selanjutnya kita bahas berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Nah, caranya seperti apa? Bagilah pembilang dengan penyebut pecahan. Nah, contohnya 7/5. Kita coba bagi anak-anak. 7 dibagi 5. Nah, sebelum angka 7 yang bisa dibagi 5 adalah angka 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, coba kita kurangkan. Di sini angkanya 7 kurangi 5 adalah 2. Nah, 2 ini adalah sisa anak-anak. Berarti 7/5. Nah, sama artinya dengan 7 dibagi 5 sama dengan 1.
sisa 2. Nah, atau bisa kita tulis 7/5 sama dengan 1, 2/5. Nah, 1 di sini bilangan bulat berdasarkan hasil pembagian ini, sedangkan 2 di pembilang ini adalah sisa dari pembagian. Sedangkan penyebutnya adalah sama, yaitu 5. Nah, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, coba perhatikan anak-anak di sini. 2 1/4. Nah, bilangan bulat 2 ini kita coba kalikan dengan penyebutnya, yaitu 4. Setelah itu hasilnya kita tambah dengan pembilangnya, yaitu 1. Nah, bisa kita tulis 2 kali 4 ditambah 1/4. 2 kali 4 ini sama dengan 8. Kita tambah 1 menjadi 9/4. Nah, ini adalah cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Nah, selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, jika di belakang koma terdapat satu angka, maka pecahan desimal berpenyebut 10. Jika di belakang koma terdapat 2 angka, maka pecahan desimal tersebut penyebutnya 100. Dan begitu seterusnya. Nah, kita coba. Di sini ada 3 angka di belakang koma anak-anak. Untuk 0,052 mempunyai 3 angka di belakang koma. Berarti nanti penyebutnya adalah per 1000. Nah, untuk pembilangnya kita cukup tuliskan angka di sini selain 0 anak-anak. Coba. Di sini 52. Jadinya 52/1000. Nah, contoh lagi. 2,45 mempunyai 2 angka di belakang koma, berarti nanti per 100. Jadi pembilangnya langsung kita ambil semuanya di sini menjadi 245/100. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. 2/100. Nah, karena di sini penyebutnya 100, maka nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Atau anak-anak bisa menuliskannya 0,02. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma anak-anak. Selanjutnya 40/1000. Nah, karena per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Menjadi 0,040. Kita lanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Lambangnya seperti ini anak-anak G. Nah, kita coba contohkan. Karena berpenyebut 100, maka nanti pecahan apapun kita coba penyebutnya ini kita jadikan 100. Nah, 3/4. 4 menjadi 100 yaitu dengan dikalikan 25. Sehingga pembilang juga harus dikalikan 25. 3 kali 25 yaitu 75. 4 kalikan 25 hasilnya adalah 100. 3/4 sama dengan 75/100. Sama dengan 75%. Selanjutnya yaitu pecahan persen menjadi pecahan biasa. 45%. Nah, karena persen berpenyebut 100, maka di sini 45/100. Atau bisa kita tulis dengan 0,45. Nah, bagaimana? Karena di sini per 100 berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Jadi 45/100 sama dengan 0,45. Selanjutnya kita bahas pembulatan dan penaksiran pecahan. Kita coba yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran
ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Contohnya, bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Nah, untuk pecahan campuran, cukup perhatikan pecahannya saja. Nah, coba anak-anak lihat di sini ada garis bilangan antara 0 hingga angka 1. Kita di sini membagi menjadi 4 bagian yang sama. Coba anak-anak perhatikan bilangan 1/4 di sini. Bilangan 1/4 ini lebih dekat ke angka 0. Sehingga pecahan 1/4 ini kita bulatkan menjadi 0. Jadi pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Coba kita ulangi anak-anak nggih. Berarti 2 1/4 ini 2 karena sudah bilangan bulat yaitu 2. Sedangkan 1/4 kita bulatkan menjadi 0. Jadi 2 tambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Nah, di sini ada syaratnya anak-anak. Angka 1 sampai 4 kita harus membulatkannya ke bawah. Nah, menjadi 0. Nah, sedangkan angka 5 sampai 9 kita bulatkan ke atas menjadi angka 1. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada bilangan bulat 3,74. Nah, nantinya kita bagi menjadi 2 bilangan, yaitu bilangan 3 dan 0,74. 3 tetap menjadi 3, sedangkan 0,74 akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, caranya seperti apa? Nah, perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya yaitu 7. Nah, 7 ini anak-anak, ini dikatakan sebagai persepuluhan. Dan ini dikatakan 4 ini sebagai perseratusan. Nah, 7 kita akan bulatkan ke atas menjadi 1. Nah, jadi kita tambahkan 3 tambah 1 adalah 4. Jadi 3,74 kita bulatkan menjadi 4. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Penaksiran pecahan. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat, lalu baru ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Nah, langsung saja kita coba soal berikut. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, 2 1/4 ditambah 4/5. Nah, mendekati angka berapa? Coba. Seperti tadi anak-anak. Nah, seperti tadi anak-anak, untuk pecahan campuran kita perhatikan pecahannya saja. Nah, pecahan 1/4 lebih dekat ke angka 0. Jadi pecahan 2 1/4 kita bulatkan menjadi 2. Sedangkan pecahan 4/5 lebih dekat ke angka 1. Sehingga bisa kita bulatkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil taksirannya yaitu 3. Nah, selanjutnya anak-anak, penaksiran pecahan desimal. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat, lalu baru ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Contohnya, 3,8 ditambah 1,2 mendekati. Coba kita lihat. Karena kita bulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat persepuluhannya. Di sini ada angka 8, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 1. Nah, 3 ditambah 1 adalah 4. Jadi 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Yang kedua yaitu 1,2. Nah, kita lihat persepuluhannya adalah angka 2.
kita bulatkan ke bawah menjadi 0. 1 tambah 0 adalah 1. Jadi 1,2 kita bulatkan menjadi 1. Sehingga menjadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita coba mereview soal. Nah, dari soal-soal yang sudah diberikan pada pertemuan kedua sampai pertemuan keempat. Nah, di sini cuma beberapa soal aja ya anak-anak yang kita bahas yang mewakili dari keseluruhan soal. Nah, langsung saja kita coba bahas. Ini Bu Fitri ngambilnya soalnya acak nggih. Jadi untuk penomoran mungkin di sini juga acak karena mengambilnya langsung dari Google Form. Di sini ada soal pecahan yang senilai dengan 5/25. Nah, pecahan senilai tadi kita ingat anak-anak, caranya yaitu melakukan perkalian atau pembagian terhadap pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 5/25. Di sini pembilang dan penyebut bisa dibagi 5. Yaitu 5 dibagi 5 adalah 1, 25 dibagi 5 adalah 5. Jadi 5/25 senilai dengan 1/5. Berarti pilihan gandanya kita pilih pilihan yang B. Nah, selanjutnya pecahan 7/8 senilai dengan pecahan. Nah, kita coba anak-anak 7/8. Nah, kita lihat pilihan jawabannya di sini. Nah, dari 7/8 ini kita coba pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka 2. 7 kali 2 14, 8 kali 2 adalah 16. Jadi 7/8 senilai dengan 14/16. Coba anak-anak lihat di pilihan gandanya. Nah, ternyata ada di pilihan A. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, bentuk desimal dari pecahan 2/5. Nah, untuk pecahan desimal ini anak-anak bisa kalian lakukan dengan pembagian porogapit atau bisa juga dijadikan berpenyebut puluhan, bisa per 10, per 100, seperti itu. Nah, 2/5. 5 kita jadikan 10 yaitu dengan dikalikan 2. Sehingga pembilang juga dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 2/5 sama dengan 4/10. Nah, baru di sini anak-anak yang kita jadikan pecahan desimal. Karena di sini penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma. Menjadi 0,4. Nah, ternyata di pilihan gandanya ada di sini di poin C. Jadi hasilnya ada 0,4. Selanjutnya, urutan pecahan 2/3, 3/5 dan 5/8 dari yang terkecil. Nah, kita coba lihat di sini penyebutnya berbeda. Berpenyebut 3, 5 dan 8. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata KPK dari ketiga penyebut ini adalah 120. Jadi nanti penyebutnya semuanya dijadikan per 120. Kita coba yang pertama ini 2/3. Nah, 3 menjadi 120 yaitu dikalikan 40. Maka pembilang di sini kita harus kalikan dengan angka. Nah, coba anak-anak lihat. Yang pertama 2/3 sama dengan, nah, penyebutnya ini harus kita jadikan 120. 3 menjadi 120, kita kalikan 40. Maka pembilang juga dikalikan 40 menjadi 80. 2 kali 40 sama dengan 80. Jadi 2/3 sama dengan 80/120. Selanjutnya 3/5. Nah, 5 menjadi 120 yaitu dengan dikalikan 24. Maka pembilang yaitu 3 juga dikalikan 24 menjadi 72.
Jadi 3 per 5 sama dengan 72 per 120. Nah, 5 per 8. 8 menjadi 120, kita kalikan dengan 15. Maka pembilangnya 5 juga kita kalikan 15 menjadi 75. Setelah semua penyebutnya sama, yaitu 120, maka langsung saja kita lihat pembilangnya. Kita coba urutkan dari yang terkecil. Yang pertama di sini ada 72 per 120. Nah, untuk 3 per 5. Selanjutnya 75 per 120 untuk 5 per 8. Dan yang terakhir 80 per 120 untuk 2 per 3. Nah, kalau kita mau mencoba urutkan dari yang terkecil menjadi 3 per 5, 5 per 8, dan 2 per 3. Nah, pilihan jawabannya adalah yang D. Selanjutnya anak-anak, pecahan 2 per 5 dapat dibulatkan menjadi bilangan bulat. Nah, karena di sini 2 per 5 dekat dengan angka 0, maka 2 per 5 dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya, pecahan desimal 6,48 dapat dibulatkan ke satuan terdekat menjadi. Nah, karena kita mau membulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka persepuluhannya. Nah, angka persepuluhannya di sini adalah 4. Dan 4 kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Sehingga 6,48 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya, pecahan desimal 3,51 dapat dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi. Nah, kalau di sini didekatkan ke persepuluhan, berarti kita lihat angka perseratusannya anak-anak. Nah, di sini angka perseratusannya adalah 1. 1 kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Maka 3,51 dibulatkan menjadi 3,5. Selanjutnya, hasil taksiran operasi hitung pengurangan pecahan 6,2 dikurangi 5,6 sama dengan. Nah, kita lihat di sini anak-anak, 6,2. Karena 2 kita bulatkan ke bawah menjadi 0, maka 6,2 kita bulatkan menjadi 6. 5,6, karena 6 ini kita bulatkan ke atas menjadi 1, maka 5,6 dibulatkan menjadi 6. Sehingga 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Nah, sekian untuk materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, silakan dapat ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Nah, sekian yang dapat Bu Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.